Desa Wanaraja, sebuah dusun terpencil di kaki Gunung Kendalisodo, dikelilingi oleh hutan lebat dan ladang yang menghampar hingga ke batas cakrawala. Sejak ratusan tahun silam, desa ini dikenal sebagai tanah warisan para leluhur. Setiap rumah memiliki altar kecil di sudut ruang utama. Tempat dupa selalu dibakar saban malam Jumat Kliwon. Tak ada yang berani melanggar adat. Konon, siapa yang melanggar akan didatangi oleh para arwah yang selama ini menjaga tanah dan darah mereka. Ratna, seorang wanita muda berusia 30 tahun, baru saja kembali ke Wanaraja setelah 10 tahun merantau ke kota. Ia pulang karena ibunya meninggal mendadak. Rumah tua peninggalan keluarga kini sepenuhnya miliknya. Tanpa suami dan anak, Ratna memutuskan menetap dan merawat rumah warisan itu. Namun, sejak malam pertama ia tinggal di sana, keganjilan mulai bermunculan. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin yang berhembus melalui celah-celah dinding kayu membawa aroma dupa terbakar, padahal Ratna tidak menyalakan apapun. Di dalam kamar, cermin tua yang tergantung di dinding mendadak berembun, seolah ada napas yang menghembus dari balik permukaannya. Di lantai, jejak kaki basah tampak muncul dari arah ruang tamu menuju altar leluhur, lalu menghilang begitu saja. Keesokan paginya, Ratna menemukan altar yang sudah penuh bunga melati segar dan abu dupa yang masih hangat. Tak ada seorang pun yang masuk malam itu. Rumah itu terkunci dari dalam. Tetangga pun tak berani mendekat karena tahu malam itu adalah malam pantangan, malam ketika arwah leluhur dipercaya berkeliaran di bumi. Hari-hari berikutnya, Ratna makin dihantui keanehan. Setiap menjelang senja, suara langkah berat terdengar dari loteng. Saat ia cek, tak ada siapapun di sana, hanya peti kayu tua yang sudah dipaku rapat. Ketika ia mencoba membuka peti itu, hawa dingin tiba-tiba menyergap dan lampu di langit-langit padam seketika. Ratna mulai kehilangan arah. Ia mencoba melupakan semua gangguan dengan menata rumah, menyapu pekarangan, dan memperbaiki altar leluhur. Namun, semakin ia mencoba menolak, gangguan semakin menjadi. Dalam tidurnya, ia bermimpi berjalan di pemakaman tua di pinggir desa. Di sana, ratusan makam tua berbaris rapi. Di antara nisan-nisan berlumut itu, ia melihat sosok-sosok berjubah putih dengan wajah tertutup kain hitam, berdiri mengelilinginya. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah rumahnya, lalu menghilang. Ratna terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuhnya. Lehernya terasa berat, seperti dicekik sesuatu yang tak terlihat. Ia baru sadar bahwa selama ini, rumah itu bukan hanya sekadar bangunan tua. Ada ikatan yang lebih dalam, yang tidak bisa dilihat atau disentuh. Di ruang tengah, ia menemukan foto tua keluarganya, kakek, nenek, dan orang-orang yang bahkan belum pernah ia kenal. Di belakang foto itu tertulis nama-nama leluhur yang telah meninggal.
Namun satu nama dicoret dengan tinta merah, Mbah Surodipo. Entah kenapa, nama itu menimbulkan rasa gelisah dalam dirinya. Malam berikutnya, Ratna mencoba menyalakan dupa dan berdoa di depan altar seperti yang dilakukan ibunya dulu. Tapi tiba-tiba angin kencang berembus dari dalam rumah. Nyala dupa padam, dan semua pintu terbuka sendiri. Dari arah belakang, terdengar suara pintu loteng berderi. Perlahan, Ratna menoleh ke arah tangga. Di atas sana, bayangan hitam berdiri kaku, menatapnya dengan sorot mata kosong yang menyala kemerahan. Bayangan itu melangkah turun satu persatu, menyentuh lantai tanpa suara. Ratna terpaku, tubuhnya tak bisa digerakkan. Ketika bayangan itu sampai di lantai dasar, cahaya lampu meredup hingga akhirnya mati. Dalam kegelapan, terdengar desahan pelan yang menyerupai bisikan namanya sendiri. Ratna akhirnya sadar bahwa rumah itu tidak sekadar diwariskan. Ia tengah berada dalam pusaran misteri yang sudah lama terkubur. Sebuah warisan yang tak hanya berupa harta, tapi juga kutukan arwah leluhur yang menuntut untuk didengar dan dihormati kembali. Sejak malam itu, Ratna tak pernah benar-benar bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Mbah Surodipo, leluhur yang namanya dicoret dalam silsilah keluarga, selalu muncul dalam mimpi. Wajahnya tidak jelas, tapi aura hitam yang menyelimutinya selalu membuat tubuh Ratna terasa membeku dalam ketakutan. Ia terbangun dengan leher kaku, mata merah, dan dada yang sesak, seolah ada sesuatu yang terus menempel pada dirinya. Hari-hari Ratna menjadi semakin ganjil. Ia mulai melihat sosok-sosok asing berjalan di pekarangan rumah menjelang maghrib. Mereka tidak pernah menoleh, tidak pernah bicara, hanya berjalan lurus ke arah pohon beringin tua di belakang rumah, lalu menghilang begitu saja. Pohon itu dulunya selalu dirawat ibunya, tapi sejak Ratna pulang, pohon itu dibiarkan tumbuh liar dan dipenuhi benalu. Pada suatu malam Jumat Kliwon, Ratna memutuskan untuk membongkar peti tua di loteng. Peti itu tampak lebih berat dari sebelumnya. Dengan tangan gemetar, ia mencongkel paku-paku yang melekat erat pada kayu yang sudah menghitam. Saat peti terbuka, hawa anyir yang tajam menyeruak keluar, membuat Ratna terbatuk. Di dalamnya, ada jubah putih berlumur tanah, secarik kertas kuno dengan tulisan tangan yang nyaris luntur, dan sebuah topeng kayu tua berwarna merah darah. Ratna membaca tulisan di kertas itu pelan-pelan. Isinya seperti mantra atau peringatan dalam bahasa Jawa kuno. Tapi satu kalimat tertulis dengan jelas dalam huruf Latin, siapa yang melupakan Mbah Surodipo akan menanggung murka warisan darah. Nama itu kembali menggema dalam pikirannya. Mbah Surodipo, nama yang dicoret, yang disingkirkan dari sejarah keluarga. Mengapa? Apa yang pernah dilakukan leluhur itu hingga dihapus dari ingatan keturunan mereka? Malam itu juga,
Ratna memberanikan diri untuk pergi ke pemakaman tua di ujung hutan, tempat yang dilihatnya dalam mimpi berulang kali. Ia membawa bunga, dupa, dan segenggam tanah dari altar rumah. Di bawah sinar bulan yang tertutup awan, Ratna menyusuri jalan setapak yang lembab dan penuh akar pohon yang menjalar seperti ular tidur. Di antara makam-makam tua, ia menemukan satu nisan yang rusak parah, retak, dan nyaris tumbang. Tidak ada nama yang tertulis. Tapi entah mengapa, Ratna yakin itulah makam Mbah Surodipo. Ia menabur bunga dan menyalakan dupa. Hatinya bergetar, napasnya memburu. Saat itu pula, angin berhenti bertiup, dan malam terasa sangat hening. Suara jangkrik, burung malam, dan hembusan angin mendadak lenyap. Tiba-tiba, tanah di depan nisan itu bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam bumi. Sosok berjubah putih muncul di balik pepohonan. Ratna tak bisa melihat wajahnya, tapi tubuh itu berjalan pelan ke arahnya, lalu berhenti tepat di depan makam tanpa nama. Sosok itu menunjuk ke arah Ratna, lalu ke tanah, dan terakhir ke langit. Dalam sekejap, puluhan bayangan serupa bermunculan dari setiap sudut makam. Mereka berdiri membentuk lingkaran, menghadap Ratna, mengangguk perlahan, dan lenyap dalam hembusan angin dingin yang tiba-tiba datang dari utara. Ratna pingsan di tempat. Keesokan paginya, warga menemukan Ratna tergeletak di dekat makam tua. Tangannya menggenggam erat topeng kayu merah, dan mulutnya komat kamit tanpa suara. Sejak hari itu, Ratna tak lagi sama. Ia jarang keluar rumah, lebih sering duduk di depan altar, membakar dupa, dan berbisik pada foto-foto tua di dinding. Namun, satu perubahan besar terjadi. Rumah tua peninggalan keluarga itu kini bersih, terawat, dan selalu terbuka untuk warga yang ingin berdoa. Ratna dikenal sebagai penjaga warisan leluhur, seorang perempuan yang mampu berhubungan dengan mereka yang tak kasat mata. Tapi tidak semua orang berani datang. Karena di malam-malam tertentu, cahaya lampu rumah itu padam sendiri, dan dari kejauhan, sosok berjubah putih masih terlihat berdiri diam di bawah pohon beringin. Mbah Surodipo tak lagi marah. Ia telah diingat kembali. Namun, misteri arwah leluhur belum benar-benar usai. Karena setiap darah yang mengalir dari garis keturunan itu harus terus menjaga, terus menghormati, dan tak pernah sekalipun melupakan.